Halo, apa kabar semua? Saya Ibu Risa, Ketua Tim Konseling di Pusat Bantuan Warga Asing Gyeongsangnam-do. Kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai penetapan peraturan sanksi terhadap majikan yang melakukan pelecehan. Peraturan ini berlaku mulai 14 Oktober tahun 2021. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea pada tahun 2017, sebanyak 74% pekerja yang berpengalaman mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan di tempat kerja. Warga asing lebih mungkin menderita kerugian lebih dari ini. Kalau begitu, saya akan berbagi beberapa contoh kasus nyata pengalaman yang dihadapi oleh beberapa pekerja asing. Kasus 1, Tuan A, seorang pekerja asing yang mengalami hinaan, ejekan dengan bahasa kasar, dan penyerangan oleh pemimpin tim orang Korea. Alasannya karena pekerja lambat dalam bekerja dan sedikit tidak dewasa. Meski pekerja menerima permintaan maaf dan uang penyelesaian dari pelaku melalui konseling pengaduan, ia mengalami depresi akibat stres dan akhirnya harus memilih untuk pulang ke negara asalnya. Kasus 2, Tuan B, pekerja asing yang diganggu oleh atasan dan rekan kerja hingga ingin pindah tempat kerja alias pindah perusahaan. Namun, sulit untuk membujuk majikan untuk mendapatkan izin pindah perusahaan. Sehingga pekerja mencari-cari alasan karena tidak disediakan sarung tangan, sampai berpura-pura sakit dan bolos tidak masuk kerja supaya dipindahkan. Sekarang Anda tidak perlu khawatir, karena peraturan hukuman substantif baru telah ditetapkan. Kedua kasus tersebut merupakan pelecehan di tempat kerja. Meskipun undang-undang yang melarang pelecehan di tempat kerja telah diberlakukan sejak Juli tahun 2019, peraturan sanksi sejauh ini tidak efektif. Namun, mulai tanggal 14 Oktober tahun 2021, sesuai dengan revisi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, sarana hukuman praktis telah disiapkan, seperti penerapan peraturan sanksi terhadap majikan yang melakukan pelecehan, penguatan kewajiban majikan untuk mengambil tindakan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban. Ini adalah kabar baik bagi para pekerja. Namun, peraturan pelecehan ini tidak berlaku pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 5 orang. Saya berharap bagian ini akan segera diperbaiki juga. Kira-kira Anda tahu apa itu pelecehan di tempat kerja? Tindakan yang dilakukan oleh majikan atau pekerja yang memanfaatkan posisi atau hubungan mereka di tempat kerja untuk menimbulkan rasa sakit fisik atau mental pada pekerja lain atau memperburuk lingkungan kerja di luar lingkup pekerjaan yang semestinya. Peraturan ini tercantum pada Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Pasal 76 Paragraf 2. Dan ada beberapa kriteria penilaian yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan antara para pihak tersedia dalam semua hubungan seperti usia, latar belakang, akademis, jenis kelamin, masa kerja, jenis pekerjaan, dan lain-lain. 2. Situasi yang menyebabkan tindakan. 3. Tempat di mana tindakan itu dilakukan, terlepas dari di dalam atau di luar tempat kerja juga berlaku untuk messenger internal, SNS, Kakao Talk, dan lain-lain. 4. Reaksi atau kondisi korban. 5. Konten dan tingkat pelecehan. 6. Penilaian komprehensif tentang frekuensi dan durasi. Berikutnya beberapa kasus penerapan Undang-Undang Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja sebagai berikut. 1. Tindakan yang merendahkan atau tidak mengakui kemampuan atau kinerja kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan. 2. Tindakan meminta seseorang melakukan sesuatu selain tugas yang diberikan atau mengeluarkan mereka dari pekerjaan tanpa alasan tertentu. 3. Terus melakukan kerja keras yang tidak disukai semua orang atau pekerjaan tidak ditentukan dalam kontrak kerja. 4. Dipaksa untuk minum, merokok, atau berpartisipasi dalam pesta. 5. Penyerangan, ancaman, intimidasi, pelecehan verbal terus-menerus, dan lain-lain. Lalu apa yang harus dilakukan?
1. Mengamankan bukti. Kumpulkan bukti seperti rekaman, pesan teks, KakaoTalk, foto, video, testimonial, pernyataan saksi, dan lain-lain. Pembuatan dokumen yang merinci kerusakan, seperti pelaku, tempat, waktu, rincian, tindakan, dan lain-lain. 2. Laporkan kerusakan. Laporkan kepada pengguna atau majikan Anda. Pengguna wajib mengambil tindakan untuk menyelidiki pelecehan dan melindungi korban atau dengan cara memindahkan tempat kerja, memberi cuti berbayar, dan lain-lain. Dan tindakan memberikan sanksi pada pelaku dengan memindahkan tempat kerja dan lain-lain. Jika majikan adalah pelaku atau tidak memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan setelah pelaporan, maka laporkan ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau yang biasa disebut dengan goyong nodong, Bu. Sampai di sini informasi singkat dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda mengalami pelecehan di tempat kerja, jangan ragu untuk melaporkannya ke atasan atau melaporkan ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya sendiri, silakan berkunjung ke Pusat Bantuan Warga Asing Gyeongsangnam-do yang terletak di kota Changwon. Apabila ada pertanyaan dan membutuhkan konsultasi, silakan hubungi nomor telepon 055 237 8779. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.